Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya. Nah pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang ke-22 sampai 38, tetapi saya akan membacakan beberapa ayat saja, yaitu 22, 23, dan 24. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Lalu ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengambil tema, Dia yang mengaruniakan Roh Kudus. Bapak Ibu, khotbah Petrus setelah hari Pentakosta adalah untuk menanggapi ejekan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus sedang mabuk anggur manis. Petrus bangkit berdiri untuk menunjukkan bahwa ia tidak mabuk anggur. Nah, pada kesempatan ini, Petrus menjelaskan tentang pencurahan Roh Kudus secara luar biasa untuk menggugah mereka agar mereka beriman kepada Yesus Kristus, sehingga mereka pun akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Nah, melalui peristiwa karunia Roh Kudus ini, Petrus mengambil kesempatan untuk memberitakan Yesus Sang Mesias kepada mereka. Petrus menjelaskan secara detail tentang siapa Yesus, yaitu seorang yang dari Nazaret yang menerima kuasa dari Allah untuk mengerjakan mukjizat-mukjizat. Namun dia yang tidak berdosa harus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman kita manusia yang berdosa. Dan pada hari yang ketiga, Kristus bangkit yang menunjukkan kemenangannya atas maut. Petrus mengutip bahwa berita ini sudah dinubuatkan sejak dalam zaman Perjanjian Lama oleh Nabi Yoel juga oleh Daud. Oleh sebab itu, bangsa Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang mereka salibkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ketika mereka mendengar apa yang Petrus sampaikan, tersayatlah hati mereka. Dan mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Nah, di dalam ayat ke-38, Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Saudara, setiap kita manusia adalah manusia yang berdosa, yang sudah selayaknya untuk menerima hukuman atas dosa kita, yaitu maut. Tetapi Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kita manusia. Nah, oleh sebab itu, bertobatlah dari segala perbuatan dosa. Mintalah pengampunan, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita semua. Nah, ketika kita bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka Roh Kudus akan dikaruniakan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita supaya kita hidup di jalan yang benar, sehingga hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan,
Kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, godaan, pencobaan. Maka kita butuh Roh Kudus yang terus akan memimpin dan mengingatkan kita untuk tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Nah, dalam hal ini kita dituntut untuk taat pada pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Dan juga Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada kita ketika kita sedang di dalam kesusahan dan pergumulan hidup. Jadi jangan khawatir atau takut ketika kita punya pergumulan atau permasalahan di dalam kehidupan ini. Ada Roh Kudus yang senantiasa hadir dalam hidup kita yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Oleh sebab itu, mari kita bersandar kepada Tuhan yang akan senantiasa bersama dengan kita. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 mengatakan demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan bagi baik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kami mau bertobat dari kehidupan dosa kami, Tuhan akan mengampuni kami, Tuhan akan memberikan kepada kami jaminan kehidupan keselamatan, dan tentunya Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, di tengah kehidupan ini banyak sekali tantangan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul di dalam kehidupannya. Banyak sekali masalah-masalah, tantangan-tantangan hidup, tetapi biarlah Roh Kudus yang menolong mereka, supaya mereka boleh diberi kekuatan, penghiburan, dan juga mereka boleh terus hidup di jalan yang benar ketika mereka mengandalkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.